Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ruang Bedah Demokrasi. Dalam tayangan kali ini kita akan membahas detail terkait anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan belanja alat tulis kantor atau ATK, di mana tentu pemirsa tahu anggaran di Tangerang Selatan semenjak dipublikasikan oleh Kak Leoni itu sempat viral di media sosial ataupun di televisi nasional, sehingga cukup menarik untuk kita bersama, khususnya saya, turut membahas terkait dengan hal tersebut. Oke, selanjutnya berdasarkan laporan keuangan pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024 tercatat beberapa alokasi anggaran di berbagai pos. Di antaranya kita akan coba fokus informasikan terkait dengan berita yang sedang viral di media sosial serta di televisi beberapa minggu terakhir. Itu diantaranya satu yang menjadi sorotan adalah anggaran souvenir sekitar 20 miliar rupiah, konsumsi rapat 60 miliar rupiah, pengadaan barang dan jasa 1,8 triliun, perjalanan dinas sebesar 117 miliar, belanja ATK sebesar 38 miliar, sedangkan pengadaan kertas dan cover itu sebesar 6 miliar rupiah. Namun pada kesempatan hari ini saya akan coba fokus mendalami atau membahas terkait dengan ATK atau alat tulis kantor. Oke, kali ini kita akan fokus pada pos belanja ATK dengan nilai sebesar 38 miliar. Untuk memberikan gambaran, mari kita coba hubungkan anggaran ini dengan jumlah pegawai di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Saya coba akan menyimpulkan, anggaran sebesar 38 miliar rupiah itu apabila secara hitungan menyeluruh dibagi dengan jumlah keseluruhan daripada pegawai atau pejabat dinas di Tangerang Selatan, itu akan ketemu nominal berapa. Tentu estimasi yang akan saya buat bukan sebagai gambaran final apakah benar seperti itu sistem pembagian atau tidak, tapi setidaknya saya akan coba mengurai terkait dengan 38 miliar ini kira-kira apabila dibagi secara keseluruhan ke seluruh pegawai di Tangerang Selatan, itu per orangnya akan dapat berapa. Oke, kita coba gali. Saya coba telusuri berdasarkan data BKPSDM, jumlah pegawai tercatat sebagai berikut. 1. ASN di Tangerang Selatan jumlahnya sekitar 7.721 orang. Yang kedua, PPK di Tangerang Selatan jumlahnya sekitar 6.139 orang. Yang ketiga, non ASN atau pegawai honorer atau kontrak sekitar 8.135 orang. Total keseluruhan pegawai berdasarkan data yang saya kutip dari BKPSDM, total pegawai secara keseluruhan itu 21.996 pegawai. Coba kita akan simulasikan pembagian anggaran berdasarkan 3 skenario. Untuk skenario A,
jika ATK hanya untuk ASN, anggaran sebesar 38 miliar dibagi 7.721 orang, maka akan ketemu sekitar 4.092.000 rupiah per orang, atau sekitar 410.000 per bulan. Jadi 4,92 juta tadi per tahunnya. Kalau kita pecah jadi per bulan, itu terimanya sekitar 410.000 per bulan per satu ASN. Untuk skenario B, jika ATK untuk seluruh pegawai termasuk ASN, PPK, dan non-ASN, sehingga perhitungannya 38 miliar dibagi 21.996 orang akan ketemu sekitar 1,72 juta rupiah per orang per tahun, atau setara 114.000 rupiah per bulan. Skenario C, jika ATK hanya untuk PPPK dan non-ASN, maka 38 miliar dibagi 14.275 orang, maka ketemunya sekitar 2,66 juta per orang per tahun, atau setara 222.000 rupiah per bulan. Nah, selanjutnya untuk kalkulasi yang tadi saya sampaikan itu bukan sebagai gambaran final, namun hanya sebagai materi hitung-hitungan saya untuk coba mencari jawaban. 38 miliar ini kan kelihatannya sangat besar sekali. Nah, banyak kesimpulan yang beredar di media sosial atau apa yang mempertanyakan kok sampai segitu, untuk beli apa dan lain sebagainya kan itu. Nah, saya coba mengasumsikan bahwasanya 38 miliar rupiah itu, taruhlah asumsi saya, dibagi ke semua pegawai di Tangerang Selatan. Timbul pertanyaan penasaran di pikiran saya, kira-kira kalau dibagi rata berapa dapatnya, dan hitungannya ya seperti tadi yang saya sampaikan di atas. Hingga itu hanya hitungan awam saya atau kalkulasi saya sendiri, sehingga bukan berarti itu 38 miliar dibagi ke seluruh pegawai ya, enggak pasti juga seperti itu, karena bagaimana sistem pembagian di tingkat pemerintahan Kota Tangerang Selatan, saya pribadi timbul penasaran di pikiran saya sendiri untuk nyari tahu. Wah, 38 miliar memang kelihatannya besar sekali, tapi ternyata begitu saya coba hitung-hitung, kalau dibagi rata gitu ya, misalkan setiap ASN itu mendapatkan jatah ATK atau setiap pegawai itu mendapatkan jatah ATK, maka menurut saya ya wajar kalau nominalnya sampai dengan ke 38 miliar rupiah. Karena kalau dibagi dari beberapa skenario yang saya sampaikan tadi di atas, skenario A itu hanya per orang 410.000 kalau dibaginya untuk ke 7.721 ASN. Untuk yang skenario B itu hanya 144.000 per bulan kalau dibaginya untuk ke pegawai ASN plus PPPK dan non ASN dengan jumlah pegawai sebanyak 21.996 orang. Terus untuk skenario C tadi itu kalau dibagi ke pegawai hanya untuk PPPK dan non ASN, maka dibagi 14.275 orang, maka ketemunya hanya 222.000 per bulan per orang. Namun hal itu akan menjadi bahan diskusi pemirsa mungkin. Seandai kata
pembagiannya tidak seperti itu, misalkan hanya dibaginya nggak per orang tapi ke lembaga-lembaga saja seperti apa, yaitu mungkin tinggal nanti dicari datanya ada berapa lembaga dan kira-kira lembaganya diberi per lembaga itu berapa. Namun sekali lagi saya tekankan, ini hanya hitung-hitungan awam saya untuk menjawab tanda tanya di pikiran saya sendiri. 38 miliar besar sekali. Coba daripada penasaran, saya coba cari datanya ada berapa seluruh pegawai, dan di anggaran tersebut nominal besarannya berapa, saya coba bagi rata ke seluruh pegawai di Tangerang Selatan dan menyimpulkan beberapa kesimpulan seperti skenario A, B, dan C. Nah, terlepas apabila pemirsa ada beda pandangan ataupun apa, sah-sah saja karena ini hanya hitung-hitungan awam saja dari saya. Jadi kalau nanti pemirsa ada yang Mas cara ngitungnya nggak seperti itu, atau itu dibaginya ke sini Mas, nggak ke keseluruhan gitu, ya silahkan diinformasikan di komentar sebagai bahan tambahan wawasan juga untuk saya. Terima kasih telah menyimak Ruang Bedah Demokrasi. Jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.